Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Baitul Hikmah dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya hingga hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang khasiat membaca ayat kursi dalam kaitannya dengan keluasan rizki, kelunasan hutang, keluhuran pangkat, dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya khasiat membaca ayat kursi ini tidak hanya terbatas pada apa yang baru saja disebutkan, tapi amat sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Namun pada pertemuan kali ini saya hanya akan membacakan khasiat yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Insya Allah barokah ayat kursi ini, semua yang kita inginkan akan dijadikan kenyataan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Adzkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man qara'aha 'adada hurufiha, dan barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 kali, ia baktari bidzalika mahabbata matlubatin, dengan tujuan agar ia dicintai oleh orang yang diinginkan. Misalnya agar suami dicintai oleh istrinya, atau istri dicintai oleh suaminya agar salah satunya tidak menyeleweng misalnya, atau agar bawahan lebih dicintai oleh atasannya, agar murid dicintai oleh gurunya, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Au dukhula rizkin, atau dengan tujuan agar ia dimurahkan rizkinya, misalnya agar bisnisnya lancar, agar usahanya maju, atau kalau misalnya ia seorang dokter atau tabib, agar banyak pasien yang berobat kepadanya, dan lain sebagainya. Au tolaba amrin, atau dengan tujuan demi tercapainya satu perkara, demi suksesnya sebuah urusan. Dia lagi menangani sebuah urusan misalnya agar lancar dan sebagainya. Au qahra aduwin, atau dengan tujuan untuk mengusir musuh, menekan musuh sehingga musuh itu tidak bisa masuk kepadanya. Au daf'i ma'anida au hasidin au kaidin, atau agar ia terhindar dari kejahatan orang yang akan berbuat jahat atau berbuat hasud kepadanya, dari orang yang ingin berbuat tipu daya atau rekayasa jahat kepadanya. Au wafa adainin, atau dengan tujuan agar ia bisa untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Au fakka maksurin, atau dengan tujuan untuk segera bisa terlepas dari sebuah tahanan atau penjara misalnya. Nah, anjahallahu ta'ala matlubahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyukseskan segala apa yang dihajatkannya itu. Artinya Allah akan mengabulkan segala apa yang menjadi harapan dan impiannya. Jadi dari keterangan yang barusan diterangkan, orang yang istiqomah membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, maka setidaknya di sini ada 9 faidah yang bisa didapatkan.
Pertama, dicintai oleh orang lain. Kemudian yang kedua, dimurahkan rizkinya. Yang ketiga, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Yang keempat, disegani oleh musuh-musuhnya. Yang kelima, diselamatkan dari kejahatan orang lain. Yang keenam, diselamatkan dari kedengkian orang lain. Yang ketujuh, diselamatkan dari tipu daya atau rekayasa jahat dari orang lain. Yang kedelapan, dilunaskan hutang-hutangnya. Dan yang kesembilan, kalau ia sedang ditahan atau terpenjara misalnya, agar segera dibebaskan. Wa hadza minal mujarrabati allati la syakka fiha, dan ini sangat mujarrab sekali, di mana keampuhannya atau kemujarrabannya sudah tidak diragukan lagi. Wa in talabal ghina bi ayatil kursi, dan jika seseorang menginginkan kekayaan dengan berwasilah melalui ayat kursi ini, wada'a bima yuhibbu, dan setelah itu ia berdoa kepada Allah sesuai dengan doa yang diinginkan, misalnya doa untuk kekayaan, fa innallaha ta'ala yusari'u ila qada'i hawaijihi, maka Allah akan menyegerakan mengabulkan hajat-hajatnya. Artinya dalam waktu yang tidak lama hajat itu akan tercapai atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sangat baik sekali. Sebelum kita memulai membacanya, kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Sholli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Dan setelah selesai lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Telah selesai lalu kita bertawassul mengirimkan surat Al-Fatihah pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali, yang keempat kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini 1 kali, dan yang kelima untuk hajat kita. Kemudian telah selesai tawassulnya lalu kita memulai membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, dan ingat itu hitungannya harus pas, dan setelah selesai ditutup dengan doa sesuai dengan keinginannya. Amalan ini kita lakukan secara istiqomah selama 7 malam atau 21 malam atau 41 malam, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah di dalam mengamalkannya. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.